Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, khususnya para juri yang saya hormati, para panitia dari Lomba Pidato Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul atau bertemu secara virtual ya, walaupun karena kita nggak bisa ketemu langsung. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Adia Paramita Putri Pratama. NIM saya 2020041072. Saya adalah mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Humaniora dan Bisnis dari Universitas Pembangunan Jaya. Ini adalah buktinya. Nah, untuk pidato hari ini, izinkan diri saya berpidato mengenai warisan budaya dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbanyak, di mana per tahun 2020 sendiri kita sudah memiliki 17.466 pulau. Nah, dari 17.466 pulau ini, sekitar 2.000-annya sudah bernama, sementara 9.000 pulaunya lagi masih belum bernama sama sekali. Ditambah kita memiliki 34 provinsi. 34 provinsi ini mulai dari Aceh hingga Papua atau yang biasa kita sebut dengan Sabang sampai Merauke. Nah, dengan kita punya 34 provinsi dan pulau sebanyak itu, tentu kita akan memiliki banyak warisan budaya, memiliki budaya-budaya yang menarik dan unik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu warisan budaya Nusa Tenggara Timur dan selainnya, kita harus tahu dulu apa itu warisan budaya. Warisan budaya itu terdiri dari dua kata ya, warisan dan budaya. Warisan itu berarti harta yang ditinggalkan oleh sang pewaris kepada ahli warisnya atau peninggalan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan budaya adalah pola hidup, kebiasaan, ataupun barang yang unik, yang khas dari suatu tempat atau daerah dan tidak bisa dicari di tempat lain. Nah, dari dua itu kita bisa simpulkan bahwa warisan budaya berarti peninggalan kebiasaan, peninggalan pola hidup, peninggalan barang yang khas dari suatu tempat atau daerah yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal ini kakek moyang kita, nenek moyang kita, kepada ahli warisnya yaitu kita ataupun orang tua kita dan sebelumnya. Nah, karena tadi saya sempat menyentuh ya tentang Indonesia. Nah, Indonesia itu kan karena dia punya banyak provinsi, punya banyak pulau, tentu warisan budaya juga banyak, yang membuat Indonesia semakin kaya dalam warisan budaya. Tetapi ketika kita membahas warisan budaya Indonesia, kita selalu ingatnya apa? Rendang, gamelan, angklung, batik, pencak silat, dan rumah gadang, rumah joglo, dan dimana itu semua berasal dari Jawa dan Sumatera Barat ya, kebanyakan ya. Bukan berarti itu buruk, baik, tapi kita agak melupakan banyak hal. Salah satu aja, kita kalau tanya warisan budaya Nusa Tenggara Timur, kita pasti nggak ada yang tahu, karena mungkin kita nggak tahu atau memang kita lupa atau bingung ya. Nah, padahal salah satu rumah adat yang merupakan warisan budaya Nusa Tenggara Timur itu udah mendapatkan award dari UNESCO sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas tentang Nusa Tenggara Timur dulu sebelum kita membahas tentang warisannya. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan bagian dari Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur itu ada Kalimantan yang terkenal dengan senjata mandau, ada Papua yang terkenal dengan cendrawasih dan manokwarinya. Ada Bali yang terkenal sama pantai dan keindahan alamnya sama tari kecaknya. Terus ada Nusa Tenggara Barat yang terkenal sama Lombok, yang terkenal dengan Komodo dan pantai pinknya. Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki kurang lebih 23 warisan budaya. Nah, di antara 23 itu ada satu yang memiliki penghargaan internasional. Dan yang saya maksud adalah Mbaru Naing. Mbaru Naing merupakan rumah adat dari Nusa Tenggara Timur yang bisa ditemui di Puai Rebo, Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana ia terletak di sebuah pegunungan di ketinggian 1117 mdpl.
Nah, rumah ini sendiri telah mendapatkan penghargaan Award of Excellence di tahun 2012 pada acara konservasi warisan budaya 2012 oleh UNESCO bagian Asia Pasifik. Rumah ini yang menarik adalah dia terbuat dari daun lontar dengan bentuk kerucut atapnya. Rumahnya itu ada 5 lantai tapi nggak satu pun pakai paku, dan total rumahnya sendiri ada 7 di pegunungan itu, dan tiap satu rumah diisi oleh 5-6 keluarga. Dan kini NTT juga lagi seneng atau berbahagia karena salah satu kuliner mereka setengah naik daun, yaitu daging sei. Daging sei sendiri merupakan kuliner dari Nusa Tenggara Timur yang dimana mereka awalnya itu menggunakan daging babi hutan. Dan kenapa? Karena daging babi hutan menurut mereka itu dagingnya padat dan lemaknya sedikit. Berbeda dengan babi ternak yang dimana lemaknya banyak tapi dagingnya sedikit. Dan seiring berjalannya waktu, dengan adanya asimilasi, mereka pun mulai mengganti daging babi dengan daging sapi. Mungkin juga untuk mencakup masyarakat yang luas ya. Masyarakat NTT juga mengubah dari daging babi ke daging sapi. Nah, untuk memasak ini sendiri, mereka harus menggunakan tungku asap. Dan ini memakan sekitar 2-3 jaman ya. Sekarang ya, steak ini kita bisa temui di mana aja. Dan variasinya tuh banyak sih ya. Sausnya sekarang ada yang versi mentai, versi Korean barbecue, saus matah, dan lain-lainnya. Tetapi meskipun begitu, kita juga harus tahu kalau NTT juga punya masalahnya sendiri, yaitu mulai dari tingkat kemiskinan yang tinggi dan juga masalah lingkungan. Walaupun itu bukan topik utamanya, tapi kita juga harus tahu bahwa hal itu ada. Nah, lalu apa yang bisa kita lakuin? Pertama, kita bisa menyuarakan tentang hal-hal ini melalui sosial media kita atau kita bisa demo kepada pemerintah. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ini kepanjangan. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Terima kasih telah memberikan saya waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.